Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devandra Aryo Gibran dari Prodi Manajemen Informatika. Dan di sini saya akan membahas sistem manajemen mutu mengenai tentang mengenal ISO 28000. Latar belakang dan definisi. ISO 28000 adalah spesifikasi sistem manajemen keamanan rantai pasokan yang berstandar internasional, yang merupakan spesifikasi sistem manajemen untuk perlindungan manusia, properti, informasi, dan infrastruktur di perusahaan dan atau organisasi yang berpartisipasi dalam operasi rantai pasokan lokal, nasional, dan internasional. Di era globalisasi seperti saat ini, risiko kerusakan dan ketidaksesuaian produk bisa terjadi di setiap rantai pasokan. Ditambah insiden keamanan yang mungkin terjadi seperti adanya boikot, penyelundupan, dan terorisme. Sehingga diperlukan pengendalian yang dapat melindungi produk tersebut agar tidak terjadi kerugian. Supply chain sendiri adalah sebuah sistem yang mencakup orang, proses, dan teknologi yang saling terlibat dalam memproses dan memindahkan sumber daya dari bahan baku sampai ke pengguna akhir atau end user. Persyaratan ISO 28000 memiliki kesamaan dengan ISO 14001. ISO 28000 adalah standar berbasis risiko yang mengintegrasikan pendekatan berbasis sistem manajemen melalui proses Plan, Do, Check, Act atau PDCA dan persyaratan untuk perbaikan yang berkelanjutan, dan ini selaras dengan ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 14001 tahun 2015. Persyaratan umum ISO 28000 menyebutkan tentang pembentukan struktur dan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian klausul berikutnya tentang kebijakan manajemen keamanan yang diakui oleh manajemen puncak dan klausul-klausul lain sebagai persyaratan standar ISO 28000. Di dalam ISO 28000 ada 4 persyaratan, yaitu yang pertama, konsistensi dengan tujuan dan modal bisnis. Yang kedua, kepatuhan pada peraturan perundangan. Yang ketiga, identifikasi dan pemahaman risiko keamanan. Dan yang terakhir, pengelolaan risiko keamanan. ISO 28000 tahun 2007 dikembangkan sedemikian rupa sehingga organisasi dari berbagai skala dapat menerapkan standar ini untuk memasuk rantai pasokan dengan berbagai tingkat kompleksitas termasuk Transport Management System atau TMS. Manfaat ISO 28000. Pertama, memperkuat ketahanan supply chain secara terintegrasi. Kedua, memperbaiki kinerja supply chain. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan branding. Keempat, mendapatkan kepercayaan dari customer. Kelima, perbaikan tingkat kepatuhan peraturan dan perundangan. Keenam, pemenuhan kriteria yang diakui dunia internasional. Ketujuh, meningkatkan jaminan keamanan di seluruh aliran supply chain. Kelapan, meningkatkan kerjasama antar organisasi dalam supply chain. Kesembilan, mempercepat proses delivery produk atau jasa kepada customer. Ke-10, praktek manajemen yang lebih sistematis. Dan yang terakhir, menyelaraskan terminologi dan penggunaan secara konseptual. Standar ISO 28000. ISO 28000 tahun 2022 dibagi menjadi 10 klausul utama dan telah mengadopsi struktur tingkat tinggi dan teks standar yang ditetapkan oleh Aneks L atau lampiran L atau ISO. Pertama, scope.
Kedua, normative reference. Ketiga, terms and definitions. Keempat, konteks. Kelima, leadership. Keenam, planning. Ketujuh, support. Kedelapan, operation. Kesembilan, performance evaluation. Dan yang terakhir, improvement. Implementasi ISO 28000. Pertama, komitmen manajemen yang kuat. 2. Persiapan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi, dokumentasi, menjaga konsistensi penerapan, dan melakukan perbaikan berkesinambungan. 3. Menetapkan kebijakan keamanan atau security policy yang menetapkan cakupan atau scope dan batasan atau boundaries dalam menerapkan program keamanan, termasuk proses-proses yang di outsourcing. 4. Identifikasi persyaratan peraturan dan perundangan. 5. Identifikasi ancaman keamanan, mengkaji risiko, dan mengontrol dan mitigasi konsekuensi risiko keamanan. Dan yang terakhir, melaksanakan tahapan implementasi dengan metodologi PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Dan selanjutnya ada bermacam-macam series ISO 28000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.